Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Abdul Aziz dengan NIM 2301032770 dan teman saya. Bergayurdan Santoso dengan NIM 230103128. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 2 dengan prodi Teknik Informatika yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Di sini kami membuat web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan framework CI dengan tema manajemen toko sepatu. Langkah pertama untuk membuat website PHP menggunakan framework CI dengan tema manajemen toko sepatu adalah membuat database yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama kita membuat database-nya dengan nama toko sepatu. Setelah itu kita pilih create. Nah, di dalam database toko sepatu terdapat variabel strukturnya ada 3, yaitu yang pertama barang sepatu, yang kedua transaksi, yang ketiga user. Saya akan jelaskan bagian struktur barang sepatu. Di dalam strukturnya terdapat 7, yaitu ID dengan tipe INT panjang 11 sebagai foreign key. Yang kedua, nama barang dengan tipe varchar panjang 100. Yang ketiga, jenis barang dengan tipe varchar panjang 50. Yang keempat, harga dengan tipe INT dengan panjang 11. Yang kelima, stok dengan tipe INT panjangnya 11. Yang keenam, gambar dengan tipe varchar panjangnya 255. Yang ketujuh, create add dengan tipe timestamp. Yang kedua, bagian transaksi. Di dalam transaksi terdapat struktur dengan 5 tipe, yaitu ID dengan tipe INT panjangnya 11 sebagai foreign key. Yang kedua, barang ID dengan tipe INT panjangnya 11. Yang ketiga, jumlah dengan tipe INT panjangnya 11. Yang keempat, total harga dengan tipe desimal panjangnya 10,2. Yang kelima, create add dengan tipe timestamp. Yang ketiga, users dengan struktur terdapat ada 6, yaitu ID dengan tipe INT panjangnya 11, username dengan tipe varchar panjangnya 50, password dengan varchar panjangnya 255. Yang keempat, role dengan tipe enum, admin, dan staff. Yang kelima, create add, tipenya timestamp. Yang keenam, update dengan tipe timestamp. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya kita akan melihat relasi tabelnya. Relasi tabel di database ini yaitu ID menjadi barang ID di tabel transaksi. Berikutnya saya akan menjelaskan codingan database di PHP menggunakan framework CI. Di sini databasenya diganti menggunakan database yang tadi, yaitu berupa toko sepatu. Setelah mengganti databasenya, kita akan ke models membuat file mdata untuk berhubungan dengan database. Pertama-tama membuat fungsi login agar kita bisa login di website kita. Di fungsi login, variabel username, variabel password. This database where variable username, variable query sama dengan
this variable database get mendapatkan tabel user di database toko sepatu. Berikutnya, setelah mendapatkan ini merupakan cek login agar bisa login. If query variable query numrow mengecek apakah mengambil satu row. If user query sama dengan row. If password sama dengan variable password sama dengan password, kembali ke user, atau kembali ke false atau salah akan mengulangi lagi. Berikutnya akan ke CRUD. CRUD yaitu merupakan otak atau kontrol agar website bisa berjalan. Di sini akan membuat class CRUD, extend CI controller, public function construct, parentnya construct, variable dislot model mdata, variable dislot helper array from URL. Berikutnya membuat fungsi index. If variable this input post berarti mengambil data dari login tadi. Di sini nama filenya vlogin. Username, variable username, this sama dengan this variable input mengambil username. Variable password sama dengan variable this input mengambil password atau mengambil password. Variable user sama dengan variable this mdata login, variable username, variable password. If variable user this session set user data ID user ID. Ini merupakan session yang akan dimulai nanti dengan namanya biasanya username, contoh di sini admin kan. Nah, this session user data username variable user username redirect itu nanti menuju ke CRUD awal nanti saya tunjukkan, atau error menampilkan invalid username or password, please try again lagi, dan akan menampilkan this variable load menampilkan view login data variable data, atau this variable load itu memulai menampilkan login. Berikut merupakan codingan loginnya. Di sini menggunakan bootstrap untuk style dengan warna putih, container, DusDV container center nanti berada di tengah dengan tipenya card headernya login H4. Untuk card bodinya itu di dalamnya terdapat if error, nanti akan keluar notif error. Berikutnya form method post untuk mengirim data, mengambil dari ke CRUD index di CRUD.php. Di dalam form terdapat username dan password. Berikut tampilannya. Ini merupakan tampilan setelah login. Berikutnya saya akan menjelaskan untuk menampilkan tabel daftar barang. Pertama-tama membuat fungsi get all barang untuk mengambil semua barang di database toko sepatu.
Di dalam fungsi getAll barang terdapat return, mengembalikan variabel list database get mendapatkan tabel barang sepatu sold. Setelah membuat fungsi getAll barang di mdata, berikutnya membuat fungsi awal yang akan nanti ditampilkan tadi. Ini yang di fungsi awal terdapat variabel data tabel barang sepatu this sama dengan this variabel this mdata getAll barang mendapatkan semua barang, fungsi mendapatkan semua barang. This variabel this memuat tampilan v tampil. Di v tampil ini mana v tampil berikut merupakan file vtampil.php yang tadi berada di CRUD awal. Di vtampil.php terdapat class flex agar fleksibel dan navbar. Navbar di sini dengan background hitam dan fontnya putih. Di dalam navbar terdapat menu, teks menu, daftar barang, tambah barang, daftar transaksi, tambah transaksi, daftar pengguna, tambah user, dan logout. Untuk item di navbar menggunakan nav item embed2 yang akan nanti menggunakan link php echo base url index root awal ini untuk ke daftar barang. Berikutnya untuk ke tambah barang menggunakan ref echo base url index php root tambah dan seterusnya. Kita akan lanjut ke tabel daftar barang. Di sini menggunakan kelas tabel dengan tabel atasnya berupa dark warna hitam yang terdapat no, gambar, nama barang, jenis barang, harga, dan stok. Isi tabelnya berupa php if kosong barang sepatu akan mencetak tidak ada barang. Jika ada, akan menampilkan barangnya berupa else tanda tanya. Variabel no1 menampilkan semua barang sepatu sebagai item, variabel barang sepatu sebagai item. Tabel barang echo variabel no nanti akan terus bertambah seiring penambahan data. Image src php echo mencetak jika kosong akan memuat gambar di file uploads dengan base url variabel item gambar base url uploads default.png nama alt gambar barang class image thumbnail dengan style width lebarnya 100 px height-nya auto. Berikutnya akan menampilkan nama barang variabel item nama barang jenis variabel item jenis barang, kemudian menampilkan harga rupiah, number format itu agar formatnya menyesuaikan variabel item harga ini merupakan formatnya 0, petik, koma, petik, koma, petik, titik.
berupa berikutnya: menampilkan stok, variabel item stok. Ini merupakan tombol untuk mengedit sama menghapus. Untuk menghapus, untuk mengedit nanti akan di href echo base URL index php crud edit sebagai variabel item id, kelas badannya warning berarti berwarna merah dengan tag edit item barang, variabel item barang, nama barang, date, dan delete-nya sama. Berikutnya ini merupakan tampilan awal daftar barang, edit, stoknya 5, update akan berganti. Untuk edit kita ke pertama-tama membuat fungsi update barang. Fungsi update barang id, variabel data, this variable database where id variable id, variable this database update variable tabel barang sepatu data. Di crud membuat edit, fungsi edit variabel data barang sepatu sama dengan this mdata get al barang id, variabel this load view edit data. Untuk mengupdate data setelah diisi, kita ke sini, ke mdata membuat fungsi update by variabel id, config upload path. Upload ini file yang dituju yang akan ada di upload. Variabel config load types jpg, png ini merupakan tipe file yang dapat diterima. Variabel config max size 2048 merupakan ukuran file dalam satuan kilobyte. Variabel this memuat library upload variabel config. If variabel this upload to upload gambar, variabel file data sama dengan variabel this upload data. Variabel data gambar sama dengan file data file nama. Variabel data nama barang this variabel sama dengan variabel this input post nama barang. Variabel data jenis barang sama dengan variabel this input post jenis barang dan akan sama untuk harga dan stok. Variabel this mdata upload barang, variabel id, variabel data. Setelah selesai, setelah ke upload akan ke crud awal. Berikutnya akan menjelaskan tambah data. Pertama-tama membuat fungsi insert barang, variabel data, variabel this database, insert memasukkan ke tabel barang sepatu, variabel data. Selanjutnya kita akan ke crud.php membuat fungsi tambah. Di dalam fungsi tambah terdapat variabel this memuat tampilan si input. Selanjutnya membuat variabel fungsi tambah aksi agar datanya
bisa ditambahkan ke database. Di fungsi tambah aksi terdapat variabel config, upload page. Upload merupakan file yang dituju. Variabel config allowed types merupakan sama dengan JPG, JPEG, PNG merupakan tipe data yang dapat diterima. Variabel config max size 2048 merupakan ukuran file dalam satuan kilobyte maksimal yang dapat diterima dalam satuan kilobyte. Variabel this memuat library uploads variabel config. If tidak this uploads to uploads gambar error, variabel error array error sama dengan variabel this upload display error, mencetak variabel error. Atau variabel file data sama dengan variabel this upload data. Variabel data sama dengan array nama barang, variabel this input post nama barang, jenis barang, variabel this input post jenis barang, harga, variabel this input post harga, stock, variabel this input post stock, gambar, variabel file data file name, variabel this mdata insert barang, variabel data redirect ke root awal setelah selesai menambahkan. Berikut contohnya. Tambah barang, nama barangnya Nike, jenis barang sepatu, harganya 1 juta, stoknya 20, pilih gambar, sempat. Nanti akan muncul ini. Berikutnya kita akan mencoba hapus data. Hapus data berada di pertama-tama membuat fungsi hapus data. Di sini nama fungsinya delete barang ID, this database where ID, variabel ID, variabel this database delete barang sepatu. Berikutnya akan membuat fungsi delete di crud.php. Fungsi delete variabel ID, variabel barang sama dengan variabel this mdata get barang by ID, mendapatkan barang berdasarkan ID variabel ID. If variabel barang, variabel file path sama dengan file uploads, variabel barang gambar. If file exists, file path unlink variabel file path berarti menghapus di folder uploads. Variabel this mdata delete barang berdasarkan variabel ID. Redirect root awal, setelah menghapus akan kembali ke tampilan awal atau menampilkan data tidak ditemukan. Berikut contohnya. Oke. Barang sudah hilang. Berikutnya daftar transaksi. Daftar transaksi. Pertama-tama membuat fungsi transaksi di mdata. Di sini fungsinya get all transaksi untuk mengambil semua transaksi di tabel transaksi. This variabel this database select transaksi, mengambil semua transaksi barang sepatu, nama barang, barang sepatu harga, barang sepatu gambar, barang sepatu stok. Variabel this database from transaksi, variabel this database join menyatukan barang sepatu, transaksi barang ID sama dengan barang sepatu ID.
yang nanti akan tampil seperti ini. Berikutnya akan dijelaskan teman saya tentang tambah transaksi. Oke, selanjutnya bagian tambah transaksi, yaitu di sini adanya public function insert transaksi, itu untuk menambahkan transaksi dalam data. Di sini ada variabel this database transstart, variabel this database insert transaksi, itu untuk memasukkan data di dalam transaksi. Variabel barang, variabel this get barang by ID, variabel barang ke barang ID, variabel new stock, variabel barang ke stock, variabel data yang berisi jumlah barangnya itu. Oke, untuk selanjutnya if variabel new stock sama dengan 0, lebih besar Sama dengan 0. tidak sama, lebih besar ya. Variabel this update barang, variabel barang ID masuk ke dalam stok, yaitu ke variabel new stock, atau variabel this database trans rollback return false, yaitu kalau tidak ada barangnya akan kembali lagi ke dalam if new stock tadi. Variable this database trans complete return variable this database trans status. Ke CRUD berarti transaksi ini public transaksi. Di sini public function untuk membuat variabel transaksi dari data tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam daftar pengguna. Di sini saya akan menjelaskan di dalam mdata, yaitu ada public function delete user, variable ID, variable this, database, delete users, array ID, variable ID. Itu berfungsi untuk pemanggilan menghapus dari mdata. Dan di CRUD PHP di sini ada public function delete user, variable ID, variable this, mdata, delete user, variable ID, redirect CRUD/users. Itu untuk penghapusan pemanggilan dari mdata CRUD di bagian daftar pengguna. Saya akan mencoba untuk hapus. Dan selanjutnya ditambah user atau tambah pengguna. Sini mdata. Oke. Di sini untuk penambahan data di public function insert user, variable data, variable this, database insert users, variable data untuk pemanggilan data dan penginputan di users. Selanjutnya di CRUD itu ditambah user, public function tambah user, variable this load view data, tambah data. Di sini untuk pemanggilan dan menampilkan tambah data. Selanjutnya di public function tambah user aksi, variable this, form validation, set rules, username requirement is unique username, variable this, form validation, set rules, password required min length 6, variable this, form validation, set rules, rule required. Jadi di sini untuk pilihan opsi untuk mengisi di username, password, sama di rule. Selanjutnya if variable this form validation run false and variable this load view input user. Ini untuk pemanggilannya dari tambah data tadi. Untuk selanjutnya jika salah variable data array username
variable this input post username password hash variable this input post password default role variable this input post role. Jadi ini untuk pemanggilan di username, password, dan di role, dan ini akan tersimpan di users. Untuk selanjutnya gunakan nama teman saya dengan nama Iqbal, passwordnya minimal 6 kata. Di sini bisa memilih role yaitu admin atau staff, tetapi saya memilih admin. Simpan. Nah, sekarang saya akan mencoba menghapus, apakah bisa? Oke, bisa. Di situ sini saya akan menjelaskan codingan tentang logoutnya ini. Itu di sini. Public function logout variable this session answer user data by ID variable this session answer data by username redirect root to index. Jadi untuk bagian logout nanti akan langsung masuk ke dalam indeks, yaitu login dari web ini. Setelah itu akan disambung lagi kembali oleh teman saya. Sekian video penjelasan kami tentang project yang kami buat. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.